warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, jadi di sini kita mau podcast ya. Oh iya, kita podcast wawancara gitu tentang seputar gimana sih Bu melatih senam, terus pengalaman Ibu melatih, terus suka dukanya Ibu melatih itu gimana. Boleh perkenalan dulu Bu? Oke, boleh, silakan. Namaku Sherry. Terus apa lagi nih? Oh, aku ngajar di kepelatihan olahraga UNESA. Oke. Jangan lupa masuk UNESA. Asik. Promo. Promo. Terus lanjut. Oh iya, lupa kenalan nih. Halo, perkenalkan aku Salsabila Azhara dari kelas 21D. Lalu Bu, spesialis Ibu ini melatih di bidang apa ya Bu? Kalau sekarang aku spesialis di aerobik aja karena kebetulan yang bisa aku kerjakan sekarang hanya aerobik. Karena dulunya aku atlet judo. Cuman karena passion aku itu bergeser dan peluangnya ada di aerobik, akhirnya aku ngambilnya aerobik gitu. Ternyata Bu Syari ini keren loh. Atlet judo, aerobik, wah keren banget. Terus waktu atlet judo itu kenapa Bu kok nggak diterusin Bu? Karena waktu itu selain aku drop, maksudnya aku drop itu karena waktu itu aku kejuaraan Porprov. Setelah itu gigiku tuh kena lawanku, jadi tuh patah 3 gitu loh di sini. Jadi udah patah 3, akhirnya aku kayak ya daripada aku cacat seumur hidup ya mending aku cabut gitu, karena akunya belum kuat mental sih waktu itu. Jujur aku masih kayak oh ya udah atlet tuh senang-senang doang, atlet itu hura-hura doang, juara dapat duit. Ternyata enggak, kita kudu mikirin jangka panjangnya. Kalau udah jadi atlet ini bakalan jadi apa nih seterusnya, kalau udah dapat uang sebanyak itu akan jadi apa nih selanjutnya. Kan nggak semua atlet bisa jadi pelatih gitu, jadi kita harus pinter-pinter cari peluang. Oh, peluang aku di mana ya, peluang aku di mana nih, apalagi sekarang kan udah era globalisasi, orang luar negeri bisa gampang masuk, orang kita juga gampang keluar negeri. Jadi kita harus benar-benar pinter-pinter ngelihat peluang gitu. Lalu bagaimana sih Bu syarat menjadi pelatih senam gitu? Terus kenapa Ibu bisa menjadi pelatih senam? Yang pertama, aku jawab dulu. Yang pertama, kenapa aku bisa jadi pelatih senam? Karena salah satunya aku dari kecil itu udah ikut mamaku ngajar senam. Jadi aku udah sedikit familiar lah sama lagu-lagu senam kayak gitu-gitu kan. Aku udah mulai familiar. Terus aku passion aja gitu, maksudnya aku suka ngehibur orang, aku suka ngajak ngobrol orang, aku juga suka ayo ngajak olahraga orang tuh suka gitu kan. Terus akhirnya dari situ, tapi mamaku fokusnya udah kamu jadi atlet aja, karena instruktur aerobik belum apa ya, kalau masih dini kan nggak ada instruktur aerobik kecil kan nggak ada. Akhirnya ya udah difokusin ke judo dulu. Akhirnya setelah sudah tahu nih, oh ternyata judo ini begini tau fungsinya, oh olahraga ini begini fungsinya, oh atlet itu ini toh konsekuensinya atlet gitu kan. Makanya aku akhirnya ya udahlah, aku cari peluang yang bisa mencari cuan, karena kita kan beda-beda ya, ada yang hidup yang bener cuan. Mungkin masing-masing orang beda-beda, ada yang prestasi dulu pokoknya harus full di prestasi gitu. Nah tapi kalau menurut aku ya nggak apa-apa sih mikir ke prestasi. Mungkin ada salah satu orang yang mikir nggak bisa, setelah aku berprestasi aku harus mencari cuan gitu kan. Nggak mungkin kan kamu menggantungkan hidupmu di situ terus ya kan. Otomatis setelah itu kamu akan harus membaur di masyarakat, harus bisa mencari apa ya, kayak benang merahnya di masyarakat, kamu tuh jadi apa sih gitu. Nah itu harus pintar-pintar memposisikan diri kamu di masyarakat itu, kamu sebagai apa nih setelah jadi atlet nih. Ini banyak nih dialami sama atlet-atlet sekarang, karena rata-rata setelah jadi atlet mereka bingung gitu. Jadi mereka bingung mau ngapain, terus mereka bingung, waduh uang pon yang ratusan juta itu hilang entah kemana kayak gitu. Itu salah satunya kenapa harus tahu konsekuensi atlet tuh gimana gitu. Terus syaratnya untuk jadi pelatih senam itu tadi, yang pertama itu cuma pede. Aku nggak cantik, aku nggak langsing, aku nggak kurus, aku nggak good looking, aku nggak apa-apa, aku cuman bondo asik toh ay gitu. So asik sih sebenarnya, lebih ke so asik sih, cuman percaya diri aja kalau kamu bisa menyehatkan manusia-manusia itu gitu. Ya udah, itu doang modalnya. Keren. Udah.
Jadi kamu pasti bisa kok, tenang. Gampang sulit ya Bu ya? Sulit gampang, gampang sulit. Terus lanjut. Terus itu awal mulanya Ibu jadi pelatih senam itu gimana Bu ceritanya? Ceritanya adalah, jadi aku tuh dulu setelah selesai porprov di Madiun, aku kan udah mikir, oh nggak bisa nih, aku harus tahu nih peluang aku di mana, terus aku selanjutnya menjadi apa. Aku mikir setelah itu ada nih UKM aerobik. Nah karena aku UKM aerobik, karena aku udah familiar dengan aerobik, ya udah aku asal masuk aja, ya asal enjoy aja. Terus kakak kelas, Seri kamu bisa deh kayaknya, coba deh kamu coba ngelatih. Akhirnya mereka ikut mereka melalang buana kan, akhirnya ikut mereka. Ya udah akhirnya Seri dipanggil, Share bisa nggak ngajar di akunnya gitu. Pokoknya awal-awalnya tuh cuma ikut kakak kelas aja gitu. Jadi kamu pasti bisa deh, ya aku yakin kamu pasti bisa. Kalau nggak dicoba nggak bisa ya Bu? Iyalah, harus Makanya dicoba. Coba dulu. Kayak aerobik Selasa Kamis jam 4. Mantap. Bisa hubungi di sini. Terus lanjut. Iya Bu, terus pasti kan melatih itu ada kendalanya Bu ya. Terus waktu Ibu melatih itu apa aja sih Bu kendalanya Bu? Kendalanya itu apa ya, banyak dari kitanya atau dari membernya. Biasanya dari kalau dari kitanya udah ready, aku udah percaya diri, aku udah menyusun lagu dengan baik, aku sudah berpenampilan seseksi mungkin. Kadang dari membernya, misalkan nih membernya gini, Mbak kayaknya itu deh Mbak, gerakannya jangan susah-susah. Oke, ketika kita pelanin gerakannya, Mbak gerakannya bosenin deh gitu. Kadang-kadang begitu. Ada yang begini, instrukturnya nih sukanya nih hip hop misalkan, alirannya hip hop. Terus tiba-tiba ibu-ibunya yang mau diajar, Mas dangdut dong Mas, dangdut gitu. Kecerewetan member itu serba bisa ya. Iya, harus serba bisa. Jadi lebih membaur sama member juga sih, maksudnya lebih mengerti kemauan member itu penting banget gitu. Itu sih hambatannya yang paling aku rasain sampai sekarang, sampai detik ini. Kalau dari Ibu sendiri maksudnya itu kan dari membernya. Kalau dari Ibu sendiri? Kalau akunya lebih ke waktu. Kadang-kadang misalnya waktunya di sini minta jam 6, di sini minta jam 7, otomatis nggak bisa tabrakan. Terus habis gitu ada yang minta misalkan ini minta si A minta aku latih, tiba-tiba aku nggak bisa nih, aku ganti nih sama di kelas aku, kamu ngajarin ya, tiba-tiba memberku nggak bisa, pokoknya mbak harus mbak kayak gitu. Terus hambatan aku lagi ketika aku harus misalkan diminta, mbak jaipongan dong gitu. Nah, kan kita bukan penari jaipong, ya kan? Bukan tradisional nih. Yoi, kita kan bukan penari jaipong, otomatis kayak, waduh, aku belum belajar baik jaipong nih, kayak gitu-gitu. Otomatis kan aku harus belajar lagi. Terus ada muncul lagi, terus hambatannya lagi adalah kamu harus cepet-cepet melihat lagu yang lagi hits sekarang, lagu TikTok, lagu apaan, pokoknya yang lagi hits sekarang. Itu kamu harus cepet-cepet, karena pasti ada membernya, mbak lagu TikTok dong gitu. Kalau kamu nggak update, otomatis kayak apa ya lagu TikTok gitu. Kayak harus update gitu sih. Itu doang, gampang kok. Makanya coba UKM aerobik. Selasa Kamis. Jam 4 nih, mantap. Terus. Terus itu apa keuntungan dan kerugian Ibu saat waktu melatih gitu? Banyak banget. Kalau keuntungan banyak banget. Nih ya, yang aku rasain di instruktur aerobik itu, kamu bisa dapat pahala. Anjay. Soalnya bikin orang seneng ya ini. Bahagia. Bikin orang seneng, bikin orang sehat, bikin orang keringetan ya kan? Kamu mau dapat pahala dari situ. Kamu dapat cuan. Cuman 30 menit kamu di depan joget-joget dan ngajak-ngajak mereka gerak, kamu udah dapet cuan. Minimal 150 lah buat pemula. Pasti naik nanti nih. Nanti pasti itu udah pasti akan begitu. Dapat cuan, dapat pahala, ya kan? Itu keuntungannya nih. Terus keuntungan lagi adalah kamunya sehat.
ya kan? Otomatis tuh kalau kamu senyum, kalau kamu olahraga di depan orang, kamu olahraga juga, otomatis kamu sehat. Jadi kamu nyehatin orang, dapat pahala, kamu dapat cuan, kamu dapat sehat, udah pokoknya komplit. Itu keuntungannya. Kerugiannya adalah apa ya? Kerugian apa ya? Kayaknya nggak ada kerugian deh. Kayaknya nggak ada kerugian. Kerugian cuman kalau kamu banyak job kamu capek aja gitu. Tapi pas di panggung kamu nggak capek, setelahnya kamu pasti capek gitu. Kerugiannya itu sih, nggak ada kerugiannya. Mohon maaf. Keuntungan semua. Keuntungan semua. Makanya Jadi, ikut UKM. kok gitu semua? Ya udah, lanjut. Terus. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Pesan itu sih Bu untuk mahasiswa-mahasiswa PKO buat kita juga itu apa Bu? Pesan-pesannya buat anak-anak PKU yaitu tadi maksudnya kalian harus pinter-pinter mencari peluang, pinter-pinter mencari channel yang positif karena banyak banget channel yang negatif. Akhirnya kita nggak saring, akhirnya masuklah. Contohnya gini, ada mahasiswa yang ada nih langganan. Ini sedikit sensor ya, cuman aku belak-belakan aja. Banyak mahasiswa UNESA cowok zaman itu ditawarin menjadi iklan celana dalam lelaki. Nih kan, celana dalam lelaki. Karena apa? Badan mereka bagus-bagus. Otomatis kan atletis, otomatis disorot nih sama manajer-manajer artis gitu. Nah, itu menurut aku sisi salah satunya yang negatif karena kita kan belum tahu itu resmi atau enggak, itu bener atau enggak gitu kan. Takutnya kan disalahgunain, kamu difoto-foto terus salahgunain. Makanya jangan terlalu pede, jangan terlalu iklan ya, ikut gitu. Jangan terlalu begitu karena itu harus disaring. Oh, ini dari mana? Oh, ini tujuannya apa? Harus disaring seperti itu. Makanya harus pintar-pintar cari peluang yang positif. Terus selagi kalian bisa belajar apapun itu, masuk ke dunia apapun silakan. Cuman ya itu tadi, kalau udah tahu negatif, oh misalkan nih, waduh ternyata negatif gitu kan, kamu nggak tahu nih awalnya itu negatif atau positif, terus tiba-tiba kamu masuk tiba-tiba negatif nih gitu, akhirnya kamu mikir oh ternyata ini negatif, ya udah tinggal nggak harus yang negatif nih, nggak usah gitu. Jadi udah cukup tinggalin. Yes, tahu asal tahu aja. Tahu batasan. Kayak gitu-gitu. Terus karena menurut aku anak PKO itu lebih punya interest yang kuat daripada yang lain. Jujur banget. Karena dari dulu emang anak PKO itu lebih apa ya, auranya tuh lebih meyakinkan gitu daripada yang lain gitu. Jadi jangan disalahgunakan. Terus yang punya badan bagus jangan disalahgunakan, ceweknya yang cantik-cantik jangan disalahgunakan. Terus apa lagi ya, terus berkreasi tanpa batas. Anjay, mantap. #anjay. Apaan sih? Udah, terus aja. Iya, ini yang paling terakhir lagi Bu. Oke. Kan Bu Sherry kan melatih tuh udah cukup lama ya Bu. Terus apa sih Bu pengalaman yang paling berkesan gitu? Pengalaman melatih paling berkesan buat Ibu? Pengalaman melatih paling berkesan, aku ngelatih Bapak Bupati, wali kota atau bupati ya, Gersik. Keren banget. Ya aku ngelatih mereka, maksudnya privat, mereka benar-benar privat. Terus ya udah itu kayak something, wah ternyata aku dianggap nih. Gila nggak? Keren gitu banget. Terus iya tapi ada satu lagi nih, aku lupa, aku ngajar anak-anak disabilitas Indonesia. Jadi aku benar-benar ngajak anak-anak UKM aerobik dan komunitas aku untuk ngajar adik-adik disabilitas untuk goyang, meskipun mereka nggak ikut goyangan kita, cuman mereka asik dengerin musik dan asik ngelihat kita gerak, dia ikut gerak, itu udah keren banget sih. Itu berharga banget buat aku. Gitu, tepuk tangan. Udah nih Bu, kita ternyata udah sampai sini aja. Ibu Sherry, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Semoga Bu Sherry semoga sehat. Terima kasih. Selalu Terima diberi kelancaran. Amin. Sukses selalu untuk Bu Sherry. Amin. Karirnya Bu Sherry. Amin. Terima kasih semuanya. Sukses selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.